Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program usaha kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dua nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi. Satu menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, telah bersatu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS dari Kominfo. Terbaru nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah proses hukum dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan politik? Apakah penegakan hukum dipakai untuk kepentingan politik, maka rival yang akan disasar? Dan apakah legitimasi lembaga hukum demokrasi sudah jeblok? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik yakni Bung Suswanta. Assalamualaikum Bung Suswanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik, Bung Suswanta. Usai Johnny G. Plate, eh, Syahrul Yassin Limpo diduga tersandung kasus yang ditangani oleh KPK. Apakah kasus yang menyeret menteri dari Partai Nasdem ini bermuatan politik, Bung Suswanta? Silakan. Baik, jelas ini sebetulnya problem politik. Ini sebetulnya masalah politik, ya. Tapi biar agak legitimit itu dibungkus dengan hukum, ya. Eh, tetapi the real sebetulnya adalah political problem, ya. Eh, dan publik tidak bisa lagi dibohongi, ya. Nah, kenapa itu disebut sebetulnya masalah politik? Ya, karena yang terlibat kasus yang lain, kasus korupsi yang lain, ya itu nggak dibuka, ya. Karena apa ya? Karena pendukung rezim atau dekat dengan rezim atau merupakan kader dari partai penguasa, ya. Sampai sekarang Harun Masiku nggak ketemu, ya. Dan dugaan korupsi eh, apa namanya kader-kader partai penguasa juga senyap begitu saja. Padahal sudah jelas, ya, buktinya sudah jelas, eh, apa namanya, ya tidak terbantahkan lagi lah bahwa korupsinya tidak main-main, ya, tidak hanya ratusan miliar tapi mungkin lebih dari itu, ya. Jadi menurut saya jelas ini masalah politik tapi dibungkus dengan hukum biar kesannya itu bahwa Indonesia hari ini masih apa namanya hukum masih berfungsi, ya, dan apa penegakan korupsi itu masih berjalan dan sebagainya. Luar biasa. Bung, apakah dengan kejadian ini eh, hukum ini tidak berdiri di ruang yang kosong? Kemudian apakah dugaan kasus yang menjerat Johnny G. Plate ini yang mana di situ ada kerugian negara diduga sebesarnya 18 triliun ini mengindikasikan adanya keterkaitan pertarungan politik di level tingkat tinggi. Dan Iya, apakah memang penegakan hukum di era sekarang ini dipakai untuk kepentingan politik sehingga oposisi dan rivalnya yang disasar gitu. Silakan Bu. oke, betul. Jadi bukan karena saya orang politik, ya, tetapi saya kira ini harus menjadi pemahaman bersama bahwa hukum itu, ya, kalau kita pahami sebagai apa namanya regulasi atau aturan, eh, baik yang berbentuk undang-undang dasar dari tingkat tinggi sampai kemudian tingkat rendah itu ada peraturan desa, ya, ada di tingkat nasional, ada tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan desa. Itu semua adalah produk politik, ya. Eh,
Kita lihat saja misalnya undang-undang, ya. Undang-undang itu dibuat oleh siapa? Ya, usulannya bisa dari pemerintah, bisa juga dari DPR, ya. Dan DPR itu adalah lembaga politik, ya. Nah, pemerintah dalam arti presiden itu juga orang politik karena dia dipilih melalui proses politik, ya. Yang mencalonkan siapa? Partai politik. Nah, begitu juga di Senayan, ya. Undang-undang dibuat di Senayan. Senayan itu adalah eh, eh, apa namanya, ya, kantornya orang-orang politik. Yang tinggal di situ, yang ada di situ adalah orang-orang utusan dari partai politik, ya. Jadi itu gedung politik, ya. Begitu juga mulai dari proses pembuatannya, ya, eh, sampai kemudian pembahasan, sampai kemudian nanti implementasi, evaluasi, itu semua adalah proses politik, ya. Jadi jelas bahwa hukum, aturan hukum itu tidak steril dari politik, ya. Tidak berada dalam ruang hampa. Jadi full politik, ada negosiasi, ada tawar menawar kepentingan, ya. Nah, sehingga ya jangan berharap bahwa meskipun itu adalah lembaga rakyat, jangan berharap nanti membuat peraturan yang menguntungkan rakyat, ya. Nah, rakyat itu ya hanya akan didekati menjelang pemilu, ya. Setelah itu sudah, ya. Nah, jadi ya, pertanyaan pertama saya katakan betul bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, tapi full politik, ya. Nah, kalau kemudian dikaitkan apakah ini, wah, politik tingkat tinggi, iya, ya. Nah, tapi tadi dibungkus hukum agar kemudian agak kelihatan objektif, gitu ya. Tapi permainan ini sangat kentara bagi orang-orang yang mau berpikir, itu udah tahu, ya. Ya, karena tadi tebang pilih, jadi hukum, jadi proses apa pembuatan hukum itu proses politik, sehingga memang ya, dalam penegakannya itu menganut filsafat pisau, ya. Jadi pisau itu kan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ke bawah ini dalam arti adalah eh, ya termasuk orang-orang yang memang dianggap rival, ya dianggap kritis atau dianggap musuh, ya, ya. Maka hukum itu seakan-akan ditegakkan secara atasan, tapi kepada kolega, kepada mitra atau kepada apa namanya orang yang dianggap pro, ya, ya bagian dari mereka yang menjadi pendukung pemerintah, maka ya hukum itu tumbul, gitu, ya. Apapun alasan yang digunakan, ya. Jadi hukum akhirnya menjadi komoditi, menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan, ya, dan yang menjadi apa faktor, ya yang semakin menambah persoalan penegakan hukum ini adalah karena ya pembuat hukum, ya, itu sekaligus menjadi pelaku atau menjadi orang yang terkena aturan hukum itu, ya. Nah, maka logikanya adalah pasti, ya, orang itu tidak akan mungkin membuat aturan yang merugikan dirinya sendiri. Tidak mungkin membuat aturan hukum yang merugikan dirinya sendiri. Dalam arti merugikan bisnisnya, merugikan usahanya, merugikan keluarganya, merugikan koleganya. Nah, jadi penguasa itu merangkap pengusaha, nah, berarti pembuat hukum sekaligus menjadi pelaku. Nah, ini, ya. Dan celakanya ini tidak hanya satu dua, ya. Maka sekali lagi dipastikan bahwa penegakan hukum itu tidak akan efektif, ya. Pasti ya akan tajam ke bawah, ditumbul ke atas, ya. Baik, Bung, ini ada yang mengatakan bahwa di tahun-tahun politik itu kayaknya permainan politik, pertarungan politik itu halus tapi kesannya tuh sadis gitu ya. Ada yang mau jadi Ya, capres, pas mau harinya disingkirkan ya, kayak gitu. ya, Lah, kemudian betul. apakah posisi rezim saat ini itu di mana? Lantas apakah benar memang ada semacam dugaan bahwa di DPR itu terjadi
kooptasi sehingga tidak ada check and balance. Ya, oke. Jadi memang ini apa ya, terjadi banyak anomali, terjadi banyak kontradiksi. Kalau dari sisi apa namanya, peluang riset itu luar biasa sebetulnya. Indonesia hari ini menjadi laboratorium ya politik, ya, hukum, ya atau all problem ya yang menarik untuk diteliti. Ya. Jadi Indonesia ini menjadi representasi negara yang full problem. Dan harusnya memang banyak lahir penelitian-penelitian dan lahir teori-teori, ya teori politik, pemerintahan, hukum dan sebagainya yang lahir dari problem Indonesia. Ya, itu sisi positif dari sisi yang lain. Tetapi hari ini sebetulnya kita itu diberi contoh yang luar biasa buruk. Ya. Nah, anehnya eh, yang melakukan itu tidak merasa bahwa dia itu memberi contoh buruk. Nah, iya, satu sisi saya katakan ya, kita mengkritik. Ini kalau orang politik mungkin tahu betul bahwa siapa Machiavelli. Ya, kita selalu mengkritik bahwa jangan jadi Machiavellian. Ya, dengan slogan "The end justifies the mean." Saya, ya, tujuan menghalalkan atau menggunakan semua cara. Saya, ya, tidak ada halal haram, tidak ada apa namanya baik buruk. Ya, yang baik itu adalah ya yang bisa mengantarkan ketercapaian tujuan. Ya, yang buruk itu adalah yang menghalangi tercapainya tujuan. Ya. Kita selalu mengatakan jangan jadi Machiavellian. Ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita justru ya 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 ini lagi-lagi tadi ya pada para pelaku politik hari ini kita justru ya menjadi Machiavellian yang kafah gitu. Ya. Jadi hari ini kita dikasih contoh gitu bagaimana orang ya yang apa apa ingin ya berambisi berkuasa dan ingin berkuasa terus ya dan dia menggunakan semua kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaan ya dan dia menggunakan semua cara. Menurut saya memang ini tidak halus tapi kasar sebetulnya ya ya jadi eh, merasa selalu benar ya tidak menganggap tidak perlu ada kritik, tidak ada masukan, kritik selalu dianggap sebagai apa namanya penghinaan dan kemudian yang mengkritik dianggap musuh. Ya. Nah, artinya bahwa ya ini adalah contoh apa, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk menurut saya. Ya. Eh, jadi tidak ada relasi yang kuat antara rakyat dengan penguasa. Jadi rakyat itu, nah ini termasuk mereka yang kritis itu dianggap tadi dianggap musuh, dianggap tidak ya dengan slogan anti NKRI dan sebagainya. Ya, nah, sementara yang berkuasa itu selalu menganggap benar dengan segala kebijakan dan keputusannya, padahal jelas-jelas merugikan rakyat. Ya, dan indikator-indikator kemajuan bangsa, kemajuan ekonomi, ya itu hampir di semua kan jelek semua, indeks kemiskinan turun, korupsi naik, ya, eh, hutang luar biasa. Ya. Jadi kalau ada apa namanya festival siapa bayi yang nanginya paling keras ketika dilahirkan, saya kira Indonesia ya nominasinya karena sudah nanggung hutang puluhan juta. Ya. Nah, dengan kata lain, iya hari ini uh, ada problem terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, ya, termasuk penegakan korupsi, ya, dan itu sangat politis sekali. Ya. Jadi satu sisi kita mengkritik Yahudi, kita mengkritik Machiavelli, tapi cara politik kita justru pada saat yang bersamaan kita menerapkan ajaran mereka tadi menggunakan semua cara secara kafah. Ya, saya kira itu Mas. Baik, Bung Suswanta. Apakah sistem demokrasi ini kan kita udah menerapkan selama puluhan tahun semenjak ya era Orde Lama atau Orde Baru gitu ya.
apakah memang demokrasi ini menghasilkan politisi yang tidak beradab gitu ya? Ada semacam dugaan kayak gitu. Dan apakah legitimasi atau kehormatan dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga hukum di demokrasi ini sudah jeblok. Ini kan miris kan kayak gini ya. Gimana, Bung? Ya, cara berpikir orang itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang berpikirnya parsial, jadi hanya menganggap atau yang apa hanya melihat yang terjadi di permukaan tanpa kemudian berusaha untuk mencari faktor penyebab atau akar permasalahannya. Bagi orang yang seperti ini, maka memang eh, analisisnya tidak sampai pada analisis sistem atau bahkan analisis yang lebih mendalam. Jadi hanya dianggap sebagai apa ya ini kesalahan orang ya. Jadi apa namanya tidak sampai pada analisis sistem gitu ya. Tapi bagi orang yang mau berpikir mendalam, iya bahwa ini persoalannya bukan hanya persoalan penyimpangan perilaku orang saja, tetapi lebih dari itu, ya karena sistemnya itu memang membuat orang ya untuk menjadi korup. Ya, sistemnya membuat orang untuk menjadi tadi menghalalkan semua cara. Ya, kan ada ya petinggi atau menteri yang mengatakan bahwa ya ini kalau udah masuk sistem itu malaikat pun bisa jadi setan gitu ya. Nah, dan itu terbukti. Artinya bahwa iya, nah kalau orang mau berpikir mendalam, ya sistem hari ini yang dipakai, ya baik itu sistem politik demokrasi liberal ataupun dan sistem ekonomi kapitalis, itu adalah uh, sumber atau akar persoalan yang membuat orang ya dari sisi politik tadi korup dan menggunakan semua cara, juga dari sisi ekonomi membuat orang sama ya dalam mengejar ekonomi dia menggunakan semua cara. Ya. Nah, tapi persoalannya adalah memang eh, orang hari ini belum punya pemahaman ya terus alternatifnya apa, alternatif penggantinya apa ya akhirnya yang dilakukan hanya tambal sulam ya. Nah bagaimana tidak korup kalau kemudian untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi anggota DPRD, DPR itu harus keluar uang cukup banyak ya. Nah kalau bukan dari dirinya sendiri calon yang bersangkutan tentu dia akan didukung oleh pengusaha atau orang yang punya uang ya. Dan celakanya sekarang ya pengusahanya berpikirnya praktis juga. Ngapain saya hanya menjadi donatur? Mending saya jadi pemain sekalian. Nah ini yang tadi membuat bahwa ya pembuat kebijakan sekaligus menjadi pemain ini memang meluluh rantakkan semua aturan. Tata kelola itu, tata kelola pemerintahan kemudian dibuat semaunya. Ya. Karena logikanya tadi nggak mungkin dia membuat aturan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, buah dari proses rekrutmen yang mahal itu membuat orang jadi korup, ya, dan dia tidak akan pernah berpikir rakyat, ya, karena dia berpikir bagaimana tidak sekedar balik modal, tapi kemudian menarik keuntungan, ya. Nah, di akhir jabatannya dia berpikir gimana caranya bisa menang lagi, ya, ya. Dan ini juga didukung oleh tingkat pendidikan baik pendidikan politik, pendidikan uh, pendidikan politik rakyat yang memang masih rendah dan berpikirnya jangka pendek ya. Rakyat juga berpikir kapan lagi dapat sembako ya, dapat kemudian insentif kalau bukan pas menjelang pemilu ya. Jadi politik uang itu kemudian menjadi niscaya ya. Nah, Ya. uh, gitu Mas. Nah, Hmm. Baik, Bung. Terakhir, eh, kesadaran umat ini memang seperti disampaikan tadi itu sangat diperlukan. Nah, sebenarnya sampai di level mana ini ya urgensi atau kebutuhan akan kesadaran umat terhadap sistem yang bobrok ini, kemudian kontrol publik dan media terhadap eh, karut-marutnya sistem demokrasi yang ya sebenarnya ya, menurut penciptanya sendiri ya ini adalah diktator gaya baru gitu. ya, ya. Jadi saya kira memang menjadi sangat urgen ya, menjadi sangat penting, menjadi sangat perlu. Uh,
pencerdasan, meningkatkan kecerdasan politik umat. Ya, dan itu melalui pendidikan politik ya yang masif, ya terstruktur. Gitu. Artinya bahwa umat ini dicerdaskan, diangkat taraf berpikirnya, ya meskipun tentu ya mungkin tidak semua, karena kalau kita buat klasifikasi massa itu kan ada yang massa moral yang memang mereka itu tipikalnya atau karakternya ya sudah ikut saja ya. Nah, ada juga massa yang ya lebih jelek lagi, malah massa aliniatif yang nggak peduli gitu ya, yang penting gue enjoy. Nah, ini celakanya masa yang paling banyak kayak gini nih ya. Dan luar biasa, ini generasi muda kita hari ini udah termasuk generasi muda yang memang cuek terhadap kondisi, yang penting mereka terpenuhi kebutuhannya, bisa fun. Nah, ya. Nah, masa yang diharapkan bisa melakukan perubahan itu yang disebut dengan masa kalkulatif, mereka yang punya akses informasi, akses pendidikan, ya, dan punya kesadaran. Ya. Nah, tentu yang kita harapkan bukannya sekedar kesadaran empirik ya terhadap fakta, tapi lebih dari itu juga kesadaran ideologis gitu ya. Artinya memang dia punya kerangka pemahaman yang utuh, yang komprehensif ya. Nah, kemudian ditopang dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual ya. Dan memang ya galibnya masa kalkulatif ini sedikit ya. Tapi insya Allah dari yang sedikit ini memang nanti akan bisa mempengaruhi masa moral maupun masa aliniatif ya. Nah, hari ini memang kita berhadapan dengan rezim yang sangat protektif ya. Maka satu sisi memang kita juga harus ngerti aturan ya. Nah, maka memang ya media sosial atau internet itu menjadi kekuatan atau menjadi agen perubahan ya. Karena kalau kemudian kita aksi ya sangat represif ya tindakan. Jadi intinya ya kita gelurakan semangat perubahan ya, bukan perubahan orang semata, tapi memang ya perubahan tatanan, perubahan rezim, perubahan tata kelola ya menuju yang lebih baik. Nah, negeri ini saya kira diperjuangkan oleh mereka-mereka yang luar biasa, dan tentu tujuannya juga luar biasa. Ya. Nah, pemahaman terhadap fakta politik ekonomi menjadi sangat penting, tapi kemudian fakta itu ya harus dianalisis dan kemudian ditunjukkan mana kesalahannya, mana kemudian yang harus diubah, dan kemudian bagaimana juga bentuk perubahannya. Ya. Nah, ini sekali lagi kekuatan umat, kekuatan rakyat terus dibangun, ya, dan yakinlah bahwa kalau toh tidak dalam waktu dekat, ya pasti ya perubahan ke arah yang lebih baik itu adalah niscaya. Ya. Iya, baik. Niscaya, keniscayaan yang wajib kita perjuangkan bareng-bareng demi kecintaan kita kepada negeri ini dan juga kepada umat ini. Baik, terima kasih Bung Suswanta Ya, atas pemaparannya. Semoga Bung Suswanta keluarga senantiasa diberikan amin. Ya, kesehatan, rezeki yang halal ya, barakah melimpah, kemudian amin. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Pemirsa amin. Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak inspirasi, banyak energi untuk bergerak mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Nansiawan undur diri, Ya. jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.